Kata orang, cinta itu tidak tahu kapan datangnya, dengan siapa, dan bagaimana itu bisa terjadi. Kalau menurutku, itu benar. Nyatanya, cerita cintaku terjadi dengan sangat singkat dan unik, melalui satu benda yang disebut balon. Ya, kalian benar. Balon yang biasa dibuat mainan oleh anak kecil. Lalu, bagaimana bisa? Begini ceritanya. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Andi. Aku adalah salah satu pria paling beruntung di dunia ini karena bisa bertemu dengan gadis seperti dia. Aku masih ingat dengan matanya yang besar dan indah, hidung yang kecil dan menawan, serta senyumnya yang sangat manis. Malam itu malam minggu, dan saat itu aku mengantar adikku ke sebuah pasar malam. Sebagai kakak yang baik, sudah semestinya aku menemani adik perempuanku satu-satunya itu untuk bersenang-senang menikmati wahana serta jajanan di pasar malam yang ada. Kita bermain kuda berputar, naik biang lala, lempar bola pingpong, beli cemilan, hingga tujuan terakhir saat itu ke tempat mancing ikan mainan sebelum kita kembali pulang. Karena yang satu ini aku tidak bisa ikut bermain bersama adikku, maka aku putuskan untuk menunggunya hingga selesai. Lambat laun, aku mulai merasa bosan, sedangkan adikku masih terus ingin melanjutkan mancing-mancingannya itu. Hingga suatu ketika, aku tak sengaja melihat sebuah kios kecil dengan berbagai balon sebagai hiasan dinding kayu kios yang telah dicat warna-warni. Namun, dari banyaknya kios di pasar malam saat itu, hanya kios itulah yang tampak sepi pengunjung. Aku pun penasaran karena aku tertarik dengan desain interiornya. Sebelum pergi, aku bilang kepada adikku kalau aku akan menuju ke kios itu sebentar. Setelah itu, aku pun lekas mampir ke kios itu. Sesampainya di sana, aku baru tahu kalau kios itu mempunyai nama, yaitu Balon Cinta. Lalu tak lama kemudian, sang pemilik kios tersebut yang sudah mengenakan baju ala badutnya bertanya kepadaku, "Halo pria tampan, apakah kamu tertarik untuk bermain?" Jujur, aku belum pernah memainkan salah satu permainan di pasar malam yang seperti ini. Kalau dilihat dari interior tempatnya, permainannya sebenarnya sama seperti lempar bola pingpong yang harus mengenai gelas plastik untuk mendapatkan hadiah. Namun, bisa jadi itu salah jika ada rules tersendiri dari permainan yang satu ini. Aku pun lekas menjawab, "Iya," karena aku juga penasaran. Tapi, pemilik kiosnya berkata lagi kepadaku, "Tapi sayangnya, kamu harus punya lawan main dan harus perempuan," kata pemilik kios itu dengan mengerutkan alisnya. Sedikit kecewa, namun rasa kecewa itu tak berlangsung lama. Setelah tak lama kemudian ada yang bilang, "Aku mau main," dengan senyum manisnya. Tentu saja, aku dan pemilik kios lekas menoleh ke sumber suara. Dan ternyata, suara itu bersumber dari seorang gadis cantik bermata besar dan indah, sembari membawa es krim rasa coklat di tangannya. Kemudian, pemilik kios itu mempersilahkan gadis tersebut untuk main dan berkata kepadaku, "Wah, kamu beruntung sekali pria tampan. Ternyata gadis cantik ini mau ikut bermain bersamamu." Aku tidak tahu harus senang atau tidak. Yang pasti, saat itu aku hanya ingin bermain. Lalu, kita pun mulai bermain. Sebelum permainan dimulai, pemilik kios telah menjelaskan beberapa rules atau aturan yang ada dalam permainan tersebut. Kurang lebih, rules-nya seperti ini. Yang pertama, masing-masing peserta akan dikasih 3 jarum panah yang biasa digunakan untuk main papan dart sebagai amunisinya. Dan masing-masing
mempunyai 3 kali kesempatan untuk melempar. Yang kedua, permainan ini merupakan kerjasama tim dan bukan saling bersaing. Poin max 30, dan jika sudah mencapai poin max, maka peserta dinyatakan menang dan nanti akan dapat hadiah boneka beruang besar. Yang ketiga, di sana ada 10 balon dengan berbagai jenis warna yang sudah tersedia. Tugas peserta cuma membuat balon-balon tersebut meletus dengan jarum dart yang masing-masing peserta pegang. Yang keempat, 10 di antara balon-balon tersebut ada 6 balon yang berisikan 6 kertas dengan kata-kata yang sama. Semisal, peserta 1 dapat balon dengan isi kertas bertuliskan apel. Lalu peserta 2 mendapatkan balon dengan isi kertas bertuliskan apel juga. Maka kedua pemain tersebut akan mendapatkan 10 poin. Begitu terus permainannya sampai peserta mendapatkan poin max, yaitu 30. Yang kelima, jika peserta berhasil mendapatkan kertas yang sama dalam 3 kali lemparan, maka bisa dikatakan pasangan peserta itu cocok, dan mungkin bisa jadi itu adalah jodohnya. Keenam, dan jika dalam 3 lemparan dan tidak sama sekali mendapatkan kertas dengan tulisan yang sama, maka game pun akan berakhir dan dinyatakan bahwa pasangan peserta itu kurang cocok. Kita pun segera bermain dan lemparan pertama pun dilakukan. Dar, dar. 2 balon pertama pun meletus. Dan ternyata kedua balon tersebut sama-sama berisikan kertas di dalamnya. Pemilik kios pun segera membuka kedua kertas dari kedua balon yang sudah dipecah tersebut. Dan isi kertas pertama ternyata bertuliskan kata yang sama, yaitu aku. Sang pemilik kios pun berteriak senang, karena aku dan gadis itu mendapatkan kertas dengan isi kata yang sama. Lalu, lemparan kedua pun dilakukan. Dar, dar. Sekali lagi, 2 balon telah pecah. Dan lagi-lagi, 2 balon tersebut telah mengeluarkan 2 kertas. Pemilik kios pun segera membuka kedua kertas tersebut. Dan isinya ternyata sama lagi. Kali ini bertuliskan kata sayang. Tanpa pikir lama lagi, kita pun lekas melemparkan jarum yang terakhir. Dar, dar. Sekali lagi dan sekali lagi, 2 balon telah meletus. Dan betapa terkejutnya aku saat tahu ada 2 kertas di dalam 2 balon terakhir itu. Sang pemilik kios pun segera membuka kedua kertas tersebut. Dan kata terakhir yang sama dari kedua kertas itu adalah kamu. Sang pemilik kios pun senang dan lekas memberikan hadiah berupa boneka beruang besar itu kepada kami. Namun, tak berhenti di situ. Sang pemilik kios tampak menggoda-goda kami dengan candaan yang berupaya untuk menjodohkan kami. Tentu saja, aku akan sangat ikhlas memberikan boneka beruang yang begitu besar tersebut kepada gadis itu. Dan dia telah menerimanya dengan senang hati, serta memperlihatkan senyum manisnya kepadaku. Gadis itu pun mengajak perkenalan. Dan saat itu, aku mulai tahu nama gadis itu. Namanya adalah Melody. Dan tak lama setelah berkenalan, gadis yang bernama Melody tersebut meminta nomor handphoneku. Dan dari situlah cinta di antara kita muncul. Dan kalian tahu sekarang, aku telah menikah dengannya.